Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk dalam pertemuan ke-13, pembahasan tentang eksploitasi keamanan. Nah, yang sudah kita ketahui untuk melakukan serangan, ya artinya serangan yang dilakukan oleh hacker, yaitu ada tahapannya. Ya, tahapannya itu di sini bisa kalian lihat terdiri dari footprinting, scanning, enumerasi, gaining, lalu escalating, pilfering, conferring, creating doors, dan denial of service atau DOS disebutnya. Jadi untuk melakukan serangan yang dilakukan oleh hacker itu selalu bertahap, tidak langsung menyerang begitu saja ya. Nah, yang pertama adalah tahapan footprinting. Nah, pada tahapan footprinting ya adalah langkah awal sebelum melakukan penyerangan ya oleh attacker, yaitu mengumpulkan informasi mengenai target yang akan diserang. Ya, tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan, atau kita harus mencari tahu namanya blueprint dulu dalam suatu jaringan, sehingga dia akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki oleh target. Ya, misalnya menyerang bank, ya itu harus melakukan mengumpulkan informasi dulu ya tentang bank apa, misal bank A, ya itu servernya di mana, letak kantor utamanya di mana, jaringannya yang digunakan apa, ya pokoknya semua itu harus dikumpulkan melalui informasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada untuk mencari informasi yang kita menggunakan search engine. Ya, di sini ada hacking tools-nya yaitu Whois, Host, NSLOOKUP, lalu ada SameSpade, lalu ada ARIN, ya, dan lain-lain. Nah, setelah lakukan footprinting, langkah selanjutnya adalah scanning. Ya, scanning adalah metode bagaimana cara mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari IP atau network yang dituju. Ya, biasanya bekerja dengan men-scan port TCP/IP dan service-service-nya dan mencatat respon dari komputer target. Nah, dari scanner ini dapat diperoleh informasi mengenai port-port mana saja yang dibuka. Nah, untuk mencari informasi mengenai satu alamat IP dapat menggunakan beberapa software seperti WinSuperKit, PingPlotter. Nanti ketahuan ya alamat IP-nya apa. Karena yang kita gunakan saat ini adalah domain, ya nama domain. Ya, tapi di balik nama domain itu pasti ada nama IP yang lebih spesifik. Ya, jadi 192 sekian-sekian. Jadi ketahuan kalau nama domain kan hanya pengganti nama dari IP, karena kalau nama IP kita lupa ya, lupa terlalu banyak nomornya dan susah diingatkan. Nah, digantilah nama domain. Nah, berikutnya adalah enumerasi. Ya, itu proses menggabungkan informasi atau mengambil informasi secara mendetail. Ya, informasi bisa berupa user-usernya, ya sharing foldernya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk misalnya mau nyerang secara pribadi, kita cari tahu dulu personal yang kita serang ini, tanggal lahirnya, alamat rumahnya, nomor teleponnya, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan target itu harus kita cari informasinya sedetail mungkin. Ya, siapa tahu ketika kita nyerang ada password yang harus diinputkan, ya pasti nggak jauh-jauh dari kepribadian dari target yang kita serang. Ya, karena apa? Ya, secara logikanya kita banyak sekali akun. Ya, akun tersebut kalau kebanyakan akun pasti kita lupa mengganti-ganti username-nya apa, password-nya beda-beda, misalnya ada 10, beda-beda 10 akunnya. Ya udah, kita pun nggak akan hafal. Ya, sehingga biasanya satu akun username password ya biasa rata-rata hampir sama semua untuk memudahkan kita ketika login. Ya, ataupun saya aja memegang beberapa akun walaupun beda-beda tapi tetap saya punya catatan. Ya, punya saya catatan di laptop saya.
Ya, mungkin juga orang tersebut ketika punya banyak akun memiliki catatan sendiri. Oh ya, username alamatnya ini, username ini, passwordnya ini. Nah, dari situ nanti kan bisa ketahuan, ya, bisa membobol komputernya, lalu melihat isi folder-foldernya apa. Berikutnya adalah gaining access, ya, itu langkah untuk mendapatkan data yang lebih banyak lagi. Ya, untuk mencoba untuk mengakses sasaran, ya kita bisa mengintip atau merampas password atau menebak yang tadi misalnya tanggal lahirnya atau keluarganya atau anaknya, ya, serta melakukan buffer overflow, ya. Nah, dalam gaining access, ya, mencoba mendapatkan akses ke dalam suatu sistem sebagai user biasa. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan enumerasi. Sehingga biasanya di sini penyerang sudah mempunyai paling tidak user akunnya, ya, yang absah, yang sah setidaknya. Kan kalau untuk passwordnya itu ya tinggal mencari, menebak, ya, atau mengkira-kira, ya, yang nggak jauh dari tentang profil dia, ya, tanggal lahir, tadi alamat rumah, ataupun mungkin di situ ada hobi, ya, seperti itu. Nah, menebaknya dapat melalui dictionary attack, yang mencoba kata-kata dari kamu sebagai password, atau brute force, ya, mencobakan kombinasi semua karakter sebagai password. Nah, dari sini penyerang mungkin akan berhasil login sebagai user yang sah. Ya, jadi ada kombinasi-kombinasi menggunakan brute force attack atau tadi dictionary attack. Ya, harus pencatatan. Oh, kita udah mencoba ini tanggal lahir dia, oh nggak bisa. Biasanya kalau user atau password pun rata-rata kalau misalnya itu kan setidaknya 6 ya, kalau PIN aja misalnya 6 karakter. Ya, kalau misalnya email ya nggak jauh-jauh dari huruf besar huruf kecil, tanggal lahir atau yang mudah diingat. Ya, jadi ada istilahnya kita juga spekulasi untuk menebak passwordnya apa. Yang penting user akunnya kita sudah tahu. Untuk langkah selanjutnya adalah escalating privilege. Nah, ketika bila sudah mendapatkan user passwordnya di tahap sebelumnya, nah lalu di tahap ini diusahakan mendapatkan privilege admin jaringan dengan password cracking dan atau exploit sejenis get admin, stakeholder atau IC message. Lalu berikutnya adalah filtering, ya, proses pengumpulan informasi, ya, dimulai untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trust system, yang mencakup evaluasi trust dalam pencarian clear text, password, registry, konfigurasi file, dan user data. Karena ketika sudah mendapatkan di data tersebut biasanya adalah berupa cipher. Berarti kita harus mencari clear text-nya, artinya password yang bisa dibaca oleh kita, yang bisa diinputkan oleh kita. Oke, lanjut. Conferring attack. Nah, setelah kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka untuk menutup jejak menjadi prioritas meliputi membersihkan network log, ya, atau penggunaan hide. Biasa, ya, artinya ketika masuk, biasa kita terekam tuh aktivitas yang dilakukan, ya, berarti harus kita bersihkan log network lognya, ya, jadi nggak ketahuan siapa yang menghack komputer tersebut. Nah, contoh ada hacking tool, ada event log, safe, ya, WinZapper, dan lain-lain. Lalu creating backdoor, ya, pintu belakang ini diciptakan pada berbagai bagian dari sistem untuk memudahkan masuk kembali ke sistem ini. Ya, dengan cara membentuk user account palsu yang menjadwal backdoor, mengubah startup file, lalu menanamkan service pengendali jarak jauh. Jadi ketika sudah dibuka, ya, membuat pintu baru, ya, artinya ketika kita masuk kita sudah perlu melakukan tahap-tahap sebelumnya, jadi udah nggak capek, ya, jadi udah langsung masuk aja karena sudah membentuk user account palsu. Nah, bila usaha gagal, ya,
penyiaran dapat melakukan sasaran sebagai usaha terakhir, yaitu ya menggunakan denial of service, ya mengganggu aplikasi, mengganggu sistem, dan mengganggu jaringan. Nah, US ya contoh My Doom from Email ditemukan pertama kali tanggal 26 Januari 2004 versi komputer yang diserang untuk terinfeksi diperintah untuk melakukan US ya, ke www.sto.com. Nah, pada saat itu diperkirakan 20% dari total email seluruh dunia disebabkan oleh pergerakan web ini. Nah, penyebaran yang cepat disebabkan karena penyebaran yang baik, penyebaran terjadi terhadap kantor, lalu koleksi email sasarannya agresif. Nah, klasifikasi DOS attack adalah Plan Attack, Dead, Tridop, Sim, Tribal, Block Attack. Nah, ini adalah untuk itu apa? Ya, silakan kalian bisa melanjutkan membaca materi selanjutnya ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa menghubungi saya via Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.